Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Saudara yang dirahmati Allah, semoga senantiasa kita diberikan kecintaan terhadap ilmu dan diberikan akhlak sebagaimana orang-orang yang telah membawanya, yang Allah telah puji mereka dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat Nabi, kalangan para tabi'in dan kalangan tabi'ut tabi'in. Ketika mereka bersikap terhadap ilmu yang mereka dapat dari Nabi SAW dan kemudian mereka mengamalkan, maka di sana ada beberapa akhlak yang wajib kita contoh. Minha, diantaranya adalah mereka selalu ikhlas dalam menuntut ilmu, bukan untuk jah atau untuk kedudukan, bukan juga untuk mencari harta dengannya. Mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Thanian, mereka terus berdoa kepada Allah agar ilmu yang didapat itu bermanfaat dan mereka dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan bukan untuk yang lain, karena menuntut ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Thalithan, yang ketiga, jadwal istihad fa talabatul ilm. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh ketika mereka belajar atau menuntut ilmu. Ada yang melakukan perjalanan yang jauh seperti Baqi bin Makhlad misalnya. Dia datang dari Spanyol ke tempat yang sangat jauh, beribu-ribu kilometer. Di antara mereka ada sebagaimana hanya sahabat yang datang pada Nabi untuk mempelajari bab tentang salat, ya, Ibnu Huwairis 20 hari bersama beberapa orang dari kaumnya. Di antara mereka gemar bertanya kepada Nabi dengan ucapan yang dinukilkan Allah dalam Al-Quran, Yas'alunak. Mereka bertanya kepada engkau, menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang rajin bertanya kepada Nabi. Hirs, semangat. Kemudian yang keempat, mereka jauhkan diri mereka dari dosa dan maksiat. Karena memang maksiat adalah menghapuskan atau memadamkan cahaya ilmu, dan dosa akan membawa seseorang kepada kehancuran. Yang kelima, mereka orang-orang yang tidak sombong. Karena kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan seorang bisa menuntut ilmu orang-orang yang dia adalah pemalu, dan yang kedua adalah orang yang sombong, yang mengatakan saya tidak butuh lagi belajar, tidak butuh nasihat orang lain. Kemudian yang keenam, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan, sebagaimana halnya di beberapa adab yang mungkin kita sudah tahu bahwa satu orang ketika dia belajar, sementara di depannya ada seorang guru yang menyampaikan, maka dia husnus samt, dia indah dalam diam. Bahkan di antara tabi'in ada yang punya kebiasaan ketika mengajar, dia adalah Imam A'mash. Ketika ada di antara muridnya yang jumlahnya ribuan, salah satu di antara mereka yang menggerakkan tangannya, maka berhenti pelajarannya. Kemudian maksudnya menggerakkan tangan, ditarik tangannya supaya bunyi dan seterusnya. Sabian yang ketujuh, usahakan setiap kita ketika mendengarkan yang disampaikan, bukan hanya dia dalam keadaan diam, tapi dia memperhatikan apa yang disampaikan. Hatinya hadir di majelis tersebut. Kemudian yang kedelapan, berusaha dia untuk memahami dan mengamalkan, sebagaimana halnya juga berusaha seseorang untuk senantiasa menjaganya. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan, jagalah ilmu, qayyidil ilmu bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan, sebagaimana juga diikat ilmu dengan amalan. Dan itulah yang terbaik. Saudara yang dirahmati Allah, ilmu adalah jalan ibadah. Jadilah kita seorang salafi dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Takutlah kepada Allah, jagalah muraqabah, yang dia adalah hiasan dan keindahan dari ilmu. Bekalilah dengan sikap muru'ah, berani dan teguh dalam kebenaran dan akhlak yang mulia, dan berpalinglah dari majelis yang sia-sia. Semoga kita semua kelak di saat didatangi malakul maut, kita mungkin sedang belajar atau sedang mengajar atau sedang mendakwahkannya, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama pewaris para anbiya di surganya kelak. Nas'alullah at-taufiq wassadad lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.